Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita ada di listening bagian pertama ya. Jadi listening ini adalah listening comprehension, bukan cuma kita mendengar misalnya kata A, maka suruh nulis kata A gitu. Jadi kita nanti mendengarkan untuk memahami jawabannya itu biasanya tidak sama dengan yang kita dengarkan, tapi artinya biasanya sama gitu. Jadi jawabannya itu menggunakan kata-kata lain tapi menceritakan intinya itu sama kayak gitu. Makanya dinamakan comprehension atau pemahaman seperti itu. Dan di listening ini nanti metode yang saya pakai itu adalah banyakin latihan karena teori untuk listening itu nggak ada batasnya teman-teman dan pertemuan kita ada batasnya seperti itu. Jadi lebih ke pengenalan soal sama latihan terus pembahasan. Jadi di listening comprehension teman-teman nanti diminta untuk memahami ya tentu saja. Jadi yang kita dengarkan apa, terus kita cari di pilihan A, B, C, D. Kemudian yang akan membantu teman-teman itu adalah vocab teman-teman ya, terutama di listening dan reading ini. Kemudian nanti di listening itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian A itu namanya short conversation atau percakapan pendek antara 2 orang, si A dan si B. Kemudian, part B itu percakapan panjang atau long conversations, dialog panjang 2 orang juga, si A dan si B. Kemudian part C itu namanya long talks atau monolog. Jadi kita mendengarkan satu orang ngomong yang agak lama, seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan yang part A ya, teman-teman, atau short conversations tadi, atau percakapan pendek. Di sini nanti teman-teman akan mendengarkan di setiap nomornya, itu ada 2 orang yang A dan B ya, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B. Nah, untuk di listening, teman-teman, soal itu nggak ditulis. Ya, walaupun saya beberapa kali tes ini, akhir-akhir ini soalnya ditulis. Tapi sebenarnya kalau TOEFL ITP itu sebenarnya aturannya di directions itu soalnya nggak ditulis, seperti itu. Hanya yang ditulis itu jawabannya aja, A, B, C, D-nya aja. Jadi soalnya juga dibacakan. Jadi teman-teman nanti akan mendengarkan si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis. Kemudian untuk part A ini paling banyak ya. Part A ini adalah nomor 1 sampai nomor 30 di listening. Total soal listening itu 50 pertanyaan, teman-teman. Jadi part A itu bisa dibilang lebih dari 50% atau lebih dari setengahnya. Nah, tipsnya di listening part A ini nanti teman-teman konsentrasi ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua. Kenapa? Karena biasanya soalnya atau bisa dibilang hampir semua soal listening bagian pertama ini nanti eh, kuncinya atau kata kuncinya itu biasanya yang diucapkan sama si B. Oke. Jadi fokus pada pembicara kedua. Kemudian hati-hati dengan distractors. Distractors itu pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, kadang satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B, teman-teman, itu ditulis lagi ke salah satu pilihan di pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B itu malah biasanya salah, karena ceritanya udah dirubah, kayak gitu. Jadi, biasanya jawabannya itu malah kita nggak menemukan yang diucapkan sama si B, tapi idenya sama atau maknanya sama, pesannya sama, kayak gitu. Namanya paraphrase ya, menyampaikan kembali ide dengan kata-kata yang berbeda seperti itu. Nah, untuk di listening seluruhnya ya, teman-teman, itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu soal. Kalau nanti teman-teman belum selesai selama 12 detik, soalnya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau teman-teman nggak jawab, itu nanti pasti sudah pasti salah. Nah, malah disarankan di soal listening ini jangan ada yang dikosongi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya klik aja sepengetahuannya teman-teman gitu. Karena audionya juga nggak bisa di-replay. Ya, hanya sekali main saja kayak gitu. Jadi siapa tahu kan soal TOEFL itu jeleknya dia pakai pilihan A, B, C, D yang mana kalau teman-teman mengerjakan dengan random, maksudnya random itu milih bebas ketika kita nggak tahu, nggak paham jawabannya itu masih ada kemungkinan 25% benar kayak gitu. Jadi seperempat dari pilihan A, B, C, D itu pasti salah satunya benar. Ya, tapi kalau teman-teman nggak jawab berarti udah pasti 100% teman-teman nggak dapat poin di situ. Pasti salah kayak gitu. Jadi kalau ada yang nggak tahu langsung jawab aja bebas yang mana kayak gitu. Kemudian untuk memaksimalkan belajar itu ada 2 tips yang saya tekankan ke teman-teman. Yang pertama teman-teman pakai headset untuk latihan listening ini terutama kalau teman-teman punya TWS atau earbud atau headset yang Bluetooth ya, wireless itu.
Nah, itu bisa disambi, misalkan teman-teman sambil bersihkan kamar, bisa sambil bersih-bersih apa, atau lagi belajar yang lain, atau lagi nulis, itu sambil mendengarkan dalam bahasa Inggris itu enak sekali. Dan memang untuk latihan listening ini, untuk menekankan yang namanya tahap rekognisi, teman-teman. Rekognisi itu gini, kalau kita mendengarkan satu kata atau dua kata dalam bahasa Inggris, atau satu kalimat utuh dalam bahasa Inggris, nah kita bisa paham nggak gitu, itu yang diucapkan apa gitu. Nah, untuk meningkatkan tahap rekognisi itu, teman-teman perlu apa namanya, mengulang-ulang. Jadi yang teman-teman dengar itu diulang-ulang, seperti itu. Oke. Jadi diulang-ulang dengar, 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 nanti lama-lama akan tertulis sendiri di otak kita, kayak gitu. Itu untuk listening ya, teman-teman. Sama kayak kita di bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia itu kalau kita bilang ngobrol sama teman aja, terus teman kita misalnya bilang ke kita, "Heh." Nah, kita kan nggak tahu dia ngomong apa. Kita tanya, "Apa?" Nah, padahal itu bahasa Indonesia misalnya. Gitu, dan apalagi bahasa Inggris sama aja teman-teman. Kalau kita nggak recognize, nggak paham atau bukan nggak paham ya, tapi nggak tahu ngomong apa sih gitu. Nah, itu diulang-ulang gitu. Pelan-pelan kita konsentrasi ulang-ulang pelan gitu ya itu. Oke. Kemudian yang kedua untuk latihan listening ini memang teman-teman harus banyak hajar latihan ya untuk mengasah tahap yang dinamakan rekognisi tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai listening bagian pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang kita praktek, teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah. Dijawab dulu di chat ya. Karena nanti kita akan bahas bersama. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oh iya, maaf teman-teman. Jadi untuk di listening, apa namanya, untuk sambil belajar ya teman-teman, itu lebih enak ketika sambil ngulang-ngulang itu sambil teman-teman menirukan. Jadi ketika dia terpaus itu menirukan, menirukan itu nanti akan tertulis sendiri di kepala kita gitu. Itu kalau teman-teman ketika belajar sendiri ya. Nah, jadi sama di sini saya berusaha menirukan, "How soon will you be leaving?" Kata si cewek tadi. Dia tanya, "Berapa lama lagi kamu akan berangkat?" Terus si cowok bilang, "I'm on my way now." Ini aku lagi OTW sekarang. Berarti si cowok ini udah berangkat ya. Jadi betul jawabannya adalah yang alpha, he is leaving now. Dia lagi di jalan sekarang atau dia sedang berangkat sekarang. Kalau yang bravo itu he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Bukan. Nggak ada eh, nggak ada apa-apa ya tiba-tiba nyari jalan lain. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Bukan juga karena dia lagi OTW sekarang sudah berangkat. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok akan melakukannya dengan caranya sendiri. Pertanyaannya bukan mengenai bagaimana, tapi berapa lama lagi. Jadi Delta tidak menjawab pertanyaan tadi, Delta bukan, jawabannya adalah yang Alpha. Jawabannya adalah now, sekarang kayak gitu.
Oke, lanjut ke nomor 2. Nice. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Baik, 12 detik sudah habis dan ada 6 jawaban. Charlie, saya tidak mendengar. Sebentar, saya tidak mendengar. Apakah tapi ada sudah yang udah menjawab ya? Sebentar, teman-teman suaranya keluar nggak? Suaranya audionya? Atau cuma di salah satu atau di semuanya audionya nggak keluar? Keluar ya? Nah, kalau misalnya nggak keluar, sebentar teman-teman. Coba saya matikan dulu share sound, kemudian saya share lagi ya. Share soundnya saya matikan. Oke, saya share sound lagi. Nah, untuk di nomor berikutnya nanti saya dikabari lagi ya, misalnya atau habis ini kita dengarkan kembali dengan skripnya. Kira-kira keluar nggak suaranya? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, keluar nggak Miss Eva suaranya? Suara A, maksudnya suara A? Iya, iya terdengar. Oke, terdengar ya, aman ya berarti. Baik, kita lanjut. Kita bahas di situ si cowok tanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve tadi mampu masuk ke dalam rumah? Terus si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nah, pertanyaan tadi, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan atau yang dipikirkan oleh si cewek mengenai Steve? Nah, karena si cewek merasa kalau pintunya nggak dikunci, dia berpikir kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, tidak ada keterangan di situ kalau Steve mengunci pintu atau tidak. Kalau yang Bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha namun gagal masuk ke dalam rumah. Bukan, karena pintunya nggak dikunci. Harusnya si cewek merasa kalau Steve masuknya gampang, bisa buka pintu kayak gitu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Jadi Steve mampu membuka pintunya karena si si cewek tadi meninggalkan pintunya tanpa terkunci. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Dicoba dulu, silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan ada 4 jawaban, Bravo, Delta. Alright, antara Bravo atau Delta. Kita cek, kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Alright, itu tadi. Jadi si cowok menawarkan ya, dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutup. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Aku tidak menyukainya. Maksudnya tidak menyukai yang ditawarkan barusan. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak menyukai mendengarkan ayam kalkun. Nah, ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan ya, teman-teman, tapi dipanggang untuk dimakan. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek mengira atau merasa kalau makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, ada kata doesn't. Doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya si cewek itu nggak suka dengan yang ditawarkan. Dia mau yang lain gitu ya. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia suka khususnya ayam kalkun panggangnya. Bukan.
Kalau yang delta should prefer a different dinner. Si cewek lebih menyukai atau lebih memilih menu makan malam yang berbeda. Nah, ketemu. Jawabannya adalah delta ya, teman-teman. Lanjut lagi dicoba dulu, semakin teman-teman sering, semakin nanti terbiasa untuk tahap rekognisinya. Nomor 4 silahkan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Alright, number 4 is there. So, everybody picks bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Alright, itu tadi ya. Si cewek dia tanya, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini. Berarti si cowok nggak bisa bantuin, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah bravo. Good job. He can't help her tonight. Si cowok nggak bisa membantu si cewek malam ini. Right, nice. Number 5. Dicoba lagi, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, ada 5 jawaban. Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Nah, kalau teman-teman mendengarkan ada what did you think of, sisanya nggak perlu diperhatikan, teman-teman. Karena what did you think of itu artinya bagaimana menurutmu. Langsung fokus ke jawabannya aja. Karena sisanya nggak penting kayak gitu. Tapi kalau diartikan kurang lebih, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin pada kebiasaan migrasi dari paus. Kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mataku terbuka. Dia ketiduran maksudnya ya, si cewek. Kita cek ABCD yang alpha, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan karena sakit, tapi gara-gara kelasnya Profesor Martin. Akhirnya dia ketiduran. Kalau yang bravo, she thought the lecture was great. Si cewek mengira atau merasa kalau kuliahnya sangatlah luar biasa. Bukan ya, kalau great harusnya dia nggak ketiduran. Harusnya dia semangat, tapi dia ketiduran. Berarti nggak great. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya Charlie ya, kelasnya Profesor Martin membosankan sampai dia ketiduran. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, thumbs up. Ada 4 jawaban, 5 jawaban, alpha, dan semuanya menjawab alpha. Kita cek. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid or is that something to take care of now? Kalau diartikan, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini sudah dibayarkan atau itu sesuatu yang baru lagi yang perlu kita urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listrik, tapi kartu kreditnya belum.
Nah, berarti yang datang tadi itu adalah tagihan kartu kredit ya. Kita cek ABCD yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya yang alpha. Alright, good job. Next, number 7. Silahkan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Alright, thumbs up. Dan ada 4 jawaban delta. Alright, kita cek bersama. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu bisa kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan kembali secepat yang aku bisa. Tapi dia nggak memastikan sebelum jam 4 ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Nah, bukan menelpon balik, tapi dia harus balik wujudnya, fisiknya, raganya ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek sudah pasti akan kembali jam 4. Si cewek tidak memastikan jamnya, teman-teman. Dia hanya bilang kalau dia akan balik secepatnya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, bukan disuruh untuk mengembalikan, tapi disuruh untuk kembali. Ya, dia suruh datang ke situ lagi. Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, thumbs up. Mungkin ada 4 jawaban. Jawaban Charlie. Semuanya jawab Charlie. Kita cek. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Baik, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok tanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Sudahkah kau melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kayaknya membengkak ini ya teman-teman, gara-gara si Tim. Kayaknya anaknya Tim ini. Kemudian kalau yang Bravo, well, he was here just a minute ago. Baru aja dia tadi di sini. Nah, tapi dia udah nggak di situ, tapi dia tadi barusan di situ. Kita cek. Yang Alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek belum melihat Tim, bukan belum melihat ya. Tadi sudah melihat, tapi sekarang Tim udah nggak di situ. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di situ, tapi hanya untuk sebentar. Nah, bukan berapa lamanya Tim di situ, teman-teman. Tapi kapan yang diucapkan sama si cewek. Jadi si cewek tadi bilang, barusan aja dia di sini. Tapi berapa lama? Nggak tahu. Tapi kapannya yang ada, yaitu barusan tadi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ atau ada di situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nice. Lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan ada 4 jawaban delta. Kita cek bersama. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else.
What does the woman mean? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia kayak agak kesal ya. Dia bilang, "There's a car parked in my spot, even though the sign says that the space is reserved." Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku, padahal tandanya sudah bilang kalau tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, "I guess we'll have to park somewhere else." Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir lain. Oke, kita cek. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek nggak suka tempat yang dipilihin sama si cowok. Nah, bukan karena suka ya, karena suka nggak suka mereka nggak bisa parkir di situ. Karena ada mobil yang nyerobot tadi. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau masuk ke dalam mobil. Mereka aja belum turun ya, teman-teman, untuk memarkir mobil. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Nah, walaupun dipesan, mereka harus cari tempat lain juga ya, karena ada mobil yang nyerobot tadi. Charlie berarti bukan, jawabannya adalah yang Delta. They can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobil mereka di sana. Oke, nice. Lanjut ke nomor 10. Hati-hati nomor 10 ini ada idiom ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis dan ada 4 jawaban antara Alpha, Bravo, dan Delta. Ada juga Charlie dan lengkap ya teman-teman. A, B, C, D. Mari kita dengarkan lagi audio dan skripnya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, "Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening?" Apakah kita memiliki cukup banyak makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Kemudian si cowok menjawab, "The refrigerator is about to burst." Kulkasnya mau meledak. Kulkasnya udah penuh maksudnya ya teman, nggak muat lagi dimasukin makanan. Nah, berarti mereka punya banyak sekali makanan. Jadi jawabannya adalah yang alpha. There's plenty to eat. Ya, jadi walaupun kita fokus yang B, tapi hati-hati juga teman-teman harus mendengarkan, jangan ketinggalan sama si A. Kadang si B itu jawabnya menggunakan idiom kayak gini teman-teman. Biar terdengar memang agak lebih akrab ya. Tapi kadang nggak bisa kita langsung artikan kulkasnya mau benar-benar meledak, nggak bisa. Ini harus kita sambungkan dengan yang diucapkan sama si A. Si A tanya, apakah kita punya cukup makanan? Si cowok bilang, kulkasnya udah mau meledak. Berarti kulkasnya udah full, nggak muat lagi dikasih makanan. Seperti itu. Oke, kalau yang Bravo kulkasnya rusak, nggak nyambung ya. Masa ada orang tanya, apakah kita punya cukup makanan? Kulkasnya rusak. Nah, itu tidak menjawab pertanyaan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di kulkas. Nggak mungkin makanannya tidak berada di kulkas ketika si cewek tanya, apakah punya cukup makanan, terus si cowok jawabnya dengan kata kulkas. Berarti makanannya berada di kulkas, teman-teman. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, he is not sure if there's enough. Si cowok nggak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, karena dia dengan terang dia bilang kulkasnya mau meledak. Berarti dia yakin kalau makanannya aja banyak banget. Seperti itu. Nah, itu ronde pertama. Kita lanjut ke ronde kedua ya, teman-teman. Sama caranya, teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. Semakin terbiasa, semakin bisa ya nanti. Silahkan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi ada 6 jawaban, delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Number 1.
What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, what did you think of? Sisanya nggak perlu diperhatikan, teman-teman. What did you think of itu bagaimana menurutmu? Terus jawabannya adalah, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang, terlalu mudah. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang alfa, ujian akhirnya lebih sulit daripada ujian-ujian yang lain. Bukan ya, teman, karena terlalu gampang. Terlalu gampang itu nggak sulit berarti. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than one. Ada 2 ujian, bukan 1. Nah, bukan ngomongin jumlah ya, tapi ngomongin bagaimana pendapat. Bravo tidak menjawab pertanyaan si A. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Berarti sulit ya. Kalau kita ngira ujiannya tak kirain bakalan lebih mudah. Berarti itu sulit, teman-teman. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi teman-teman. Ada 5 jawaban, yaitu Alpha, Bravo. Baik, antara Alpha atau Bravo. Kita cek. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bagaimana kabarmu hari ini gitu ya. Si cowok bilang, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa agak nggak enak badan. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha ya. He is not feeling very well. Si cowok tidak merasa enak badan atau tidak merasa sehat gitu ya. Kalau yang Bravo, he is rather sick of working. Si cowok agak muak bekerja, agak capek bekerja, lelah bekerja gitu ya. Bukan, karena dia apa namanya? Bukan nggak ada pekerjaan sama sekali di situ. Si cewek hanya tanya kabar aja. Kalau yang Charlie, si cowok merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Nah, tadi nggak ada si cowok bilang nggak bagaimana keadaan kemarin, otomatis kita nggak bisa melakukan perbandingan ya, karena satu variabelnya nggak ada. Kalau yang Delta, si cowok lebih memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut. Buktinya dijawab ya tadi teman-teman, berarti Delta bukan. Jawabannya adalah yang Alpha. He is not feeling very well. Oke, lanjut ke number 3, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, ada 5 jawaban, ada alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berada di dalam bisnis ini untuk waktu yang lama atau keluargamu sudah menjalankan bisnis untuk waktu yang lama gitu ya? Si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluarga aku baru didirikan tahun lalu. Kita cek yang Alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya si cewek itu baru didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Alpha. Alright, nice teman-teman. Lanjut ke number 4, silahkan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Oke, itu tadi. Jadi jawabannya ada 5 jawaban, ada Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, "Did you have to wait at the airport for a long time?" Apakah kamu tadi harus menunggu di eee, bandara untuk waktu yang lama? Si cowok bilang, "No, the plane landed right on schedule." Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai jadwal. Oke, kita cek ABCD yang alfa. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, kalau dia tidak melihat jadwal yang tepat, harusnya dia nunggunya lama atau telat. Nah, karena dia nggak nunggu lama, berarti apalagi dia bilang kalau pesawatnya mendarat tepat sesuai yang ada jadwal, berarti dia sudah melihat jadwal yang tepat. Kalau yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, bukan ngomongin tempatnya, tapi ngomongin waktunya ya, teman-teman. Ada kata for a long time. Bukan di mananya ya. Berarti Bravo bukan, nggak menjawab pertanyaan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya Charlie. Nice, lanjut ke number 5. Silakan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Ada 4 jawaban yaitu Charlie. Kita cek bersama. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia ngajak si cewek ya, "Do you want to join me in the pool? Ikutan aku ke nyemplung ke kolam yuk," gitu ya. Terus si cewek bilang, "Oh, I'll just run and put my suit on." Sebentar, aku mau ganti pakaian dulu. Aku mau buru-buru ganti pakaian dulu, maksudnya gitu. Jadi run di situ bukan berarti dia mau lari, mau pergi berlari terus nggak mau jebur, bukan. Dia mau buru-buru, mau cepet-cepet gitu ya, ganti pakaian. Oke, yang alpha should rather go running. Si cewek lebih memilih pergi berlari, bukan ya. Dia lari itu maksudnya buru-buru ganti pakaian. Alpha bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak mau masuk ke kolam atau nyebur ke kolam. Bukan juga, karena alpha sama bravo intinya sebenarnya sama, teman-teman. Dan nggak mungkin di satu soal ada 2 jawaban. Oke. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan pergi berenang. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu, silakan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, ada 6 jawaban, yaitu delta, delta, dan semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman atau selamat. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang delta. Rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak terbakar. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, ada 4 jawaban. Ada bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Kita cek teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean?
Jadi si cowok tanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Tidak, saya rasa sudah cukup. Nah, berarti jawabannya betul, yaitu yang bravo. The spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Right, good job. Lanjut ke number 8. Silakan teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, ada 3 jawaban, yaitu alfa. Kita cek ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Kalau diartikan, bagaimana caramu membayar SPP kampusmu atau kuliahmu gitu ya. Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, di situ berarti kita cek satu-satu. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung untuk menerima atau telah menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya atau sekolahnya. Nah, ketemu. Maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini adalah beasiswa tadi ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah alpha. Nice. Lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thumbs up. Dan ada 4 jawaban yaitu bravo, bravo, dan semuanya teman-teman jawab bravo. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa sukses korporasinya tahun lalu? Kemudian si cowok bilang, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang lumayan besar. Oke, kita cek yang alpha, it profited from previous mistakes. Korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Bukan ya, tidak ada dari mana dia mendapatkan keuntungan ya di situ. Jadi alpha nggak bisa ada informasi yang ditambah-tambahkan. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Perusahaannya mengumpulkan banyak sekali uang. Nah, maksudnya di sini keuntungannya besar tadi ya. Nah, ketemu berarti nomor 9 jawabannya adalah bravo. Oke, lanjut ke number 10 terakhir. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Hati-hati di sini ada vocab yang di Indonesia setahu saya nggak ada. Tapi dicoba dulu silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, thumbs over. Dan ada 2 jawaban antara delta, bravo, atau alpha. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Kemudian nanti kita bahas ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok bilang, yes he is, betul. He thinks that his bank account is overdrawn. Chuck mengira kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn ini tadi yang saya bilang vocab di Indonesia itu setahu saya nggak ada teman-teman. Jadi di sana itu ternyata dari keterangan ini ya, rekening itu misalnya bisa kita ambil tidak ada uang mengendap. Jadi bahkan kita bisa mengambil lebih dari
eh, 0. Jadi misalnya tabungan kita 50.000, kita ngambil 100.000 itu bisa, tapi nanti dihitung hutang ya. Jadinya kita harus membayar bunga kayak gitu. Makanya si Cak ini lagi OTW ke bank kayak gitu. Kita cek yang alfa, rekening banknya Cak memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan memiliki terlalu banyak uang ya, malah kebalikannya, justru minus karena dia overdrawn, mengambilnya kebanyakan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si cowok mengira Chuck itu memiliki rekening bank yang salah. Nah, bukan rekening banknya salah atau benar ya, tapi jumlah uangnya di dalamnya yang jadi masalah. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck itu lagi on his way home. Berarti OTW pulang dari bank. Bukan ya, karena jelas-jelas ketika si cewek bilang on his way to the bank. OTW ke bank, si cowok bilang yes he is. Betul, dia lagi OTW ke bank. Bukan dari bank tapi ke bank. Oke, berarti Charlie bukan. Jawabannya adalah yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekeningnya Chuck. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening bagian pertama ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada ya, teman-teman, cukup ya. Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. All right, guys. Have a great day.